Halo Sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Manajer Real Madrid Zidane merasa gembira melihat timnya menang kontra Huesca dini hari tadi. Ia semakin girang karena El Real meraih hasil comeback di laga tersebut. Datang dengan status tim unggulan, Real Madrid malah dikejutkan oleh sang tuan rumah. Gol Javi Galan sukses membuat Huesca unggul terlebih dahulu di laga ini. Namun pasukan Los Blancos tak patah arang saat posisi tertinggal. El Real malah sukses membalikkan keadaan menjadi 2-1 berkat sepasang gol dari Rafael Varane. Zidane mengaku sangat senang melihat timnya bisa menang di laga ini. Ini adalah kemenangan yang sangat penting bagi kami, ujar Zidane kepada Marca. Zidane menyebutkan bahwa Real Madrid belakangan ini tengah berada di dalam situasi yang kurang baik. Jadi bisa memetik kemenangan di laga ini bisa menjadi pembeda bagi skuad Los Blancos. Sangat penting bagi kami untuk meraih 3 poin di laga ini. Kemenangan ini juga jadi kemenangan yang besar karena kami menang dari posisi tertinggal 1-0 terlebih dahulu, kata Zidane. Zidane menilai bahwa kemenangan Real Madrid di laga ini bukan sebuah kebetulan. Ia menyebutkan bahwa timnya menunjukkan karakter yang kuat sehingga mereka bisa menang di laga tersebut. Kami menunjukkan karakter kami di hari ini. Sangat penting bagi kami untuk meraih 3 poin dan juga menang. Kami akan terus melangkah setahap demi setahap. Karakter yang kami tunjukkan hari ini sangat penting. Kami selalu berpikir bahwa kami bisa mengubah jalannya pertandingan, lanjut Zidane. Kemenangan ini membuat posisi Real Madrid berubah di klasemen La Liga. Los Blancos menggeser sementara Barcelona di peringkat kedua klasemen sementara di La Liga. Sebuah pujian dilayangkan Zidane kepada Marco Asensio. Ia menilai sang winger berkontribusi besar atas kemenangan El Real melawan Huesca. Dini hari tadi Real Madrid sukses memetik kemenangan di pertandingan Jornada ke-22 La Liga Spanyol. Zidane pribadi mengacungi jempol atas performa Asensio di laga ini. Ia menilai sang winger tampil dengan sangat baik, kendati sempat mengalami cedera yang cukup panjang. Asensio mengalami cedera yang panjang dan kami gembira melihat permainannya hari ini, ujar Zidane dikutip Marca. Zidane juga berharap bahwa performa apik Asensio itu tidak hanya terjadi di laga ini. Ia ingin sang winger bisa tampil lebih konsisten dan berkontribusi lebih banyak lagi bagi skuad Los Blancos. Kami berharap ia bisa terus bermain seperti ini untuk jangka waktu yang panjang, ujar Zidane. Real Madrid tidak punya banyak waktu untuk merayakan kemenangan kontra Huesca, karena di tengah pekan nanti El Real akan berhadapan dengan Getafe di lanjutan La Liga. Manajer Real Madrid Zidane angkat bicara terkait kondisi Sergio Ramos. Ia mengkonfirmasi bahwa sang bek harus naik meja operasi untuk menyembuhkan cederanya. Ramos sendiri sudah cukup lama tidak membela Real Madrid. Sang kapten Real Madrid itu absen karena mengalami cedera di bagian lutut kaki kirinya. Beberapa saat yang lalu pihak Real Madrid mengkonfirmasi bahwa Sergio Ramos harus menjalani operasi untuk menyembuhkan cederanya. Alhasil ia harus absen sekitar 6-7 pekan untuk pemulihan cedera ini. Zidane menyebut bahwa tindakan operasi itu harus segera dilakukan agar cedera Ramos membaik. Menurut Zidane, cedera yang dialami oleh Sergio Ramos itu sudah mencapai batasnya. Ia menyebut tanpa operasi kondisi sang bek akan semakin parah sehingga operasi adalah opsi terbaik untuk Ramos saat ini. Operasi telah dilakukan dan ia tidak masalah harus menjalani operasi. Operasi ini harus dilakukan karena Ramos sudah berada di ambang batas, kata Zidane. Menurut Zidane, operasi Ramos sudah berlangsung dengan lancar. Sang bek dilaporkan akan segera memasuki masa pemulihan operasi tersebut. Ia akan mulai proses pemulihan operasi mulai besok, kata Zidane. Real Madrid punya kabar buruk di balik kemenangan yang didapatkan atas Huesca. Selain daftar cedera pemain yang makin panjang, Toni Kroos juga bakal absen pada laga selanjutnya. Saat berjumpa Huesca pada pekan ke-22 dari Liga Spanyol, Toni Kroos mendapatkan kartu kuning. Toni Kroos mendapatkan kartu kuning pada menit ke-32. Kartu kuning ini memberi kabar buruk bagi Real Madrid, sebab ini adalah kartu kuning kelima gelandang asal Jerman di La Liga Spanyol musim ini. Artinya Kroos akan absen karena akumulasi pada satu laga ke depan. Pemain 31 tahun tidak akan masuk dalam daftar skuad ketika Real Madrid berjumpa Getafe pada hari Rabu 10 Februari 2021 nanti. Absennya Toni Kroos bakal membuat Real Madrid dalam posisi sulit, sebab tidak banyak pilihan yang dimiliki di lini tengah. Isco masih cedera dan belum bisa dipastikan bugar 100%. Isco juga tidak punya hubungan baik dengan Zidane. Fede Valverde juga belum akan sembuh dari cedera dalam waktu dekat ini. Madrid kini punya Luka Modric dan Casemiro, dan pemain muda dari akademi untuk lini tengah. Alvaro Odriozola ditarik keluar pada menit ke-67 karena cedera. Dia digantikan Marcelo. Karena cedera yang dialami Odriozola membuat Real Madrid kini mengalami krisis pemain di posisi bek kanan.
Dani Carvajal masih cedera dan belum sembuh dalam waktu dekat. Lucas Vazquez pun diragukan bakal cukup bugar saat Real Madrid harus memainkan laga lawan Getafe. Zidane kini tidak punya banyak opsi di posisi bek kanan. Dia hanya bisa menggeser Marcelo atau Ferland Mendy untuk mengisi posisi bek kanan. Real Madrid masih belum menyerah dalam persaingan di papan atas klasemen sementara Liga Spanyol 2020-2021. Meski tertinggal jauh, Los Blancos yakin masih bisa menyusul Atletico Madrid. Teranyar, Madrid menaklukkan Huesca 2-1 untuk meraih 3 poin penting di klasemen sementara. Saat ini Los Blancos ada di peringkat kedua dengan 43 poin dari 21 pertandingan. Tambahan 3 poin ini penting, tapi situasi masih sulit. Di peringkat 1 ada Atletico Madrid dengan 50 poin, alias unggul 7 poin dari Real Madrid dan masih menyimpan 2 pertandingan. Artinya jika Atletico Madrid bisa memenangi 2 laga tabungan tersebut, selisih poin dengan Real Madrid bakal melebar jadi 13 poin. Tentu hasil ini sangat sulit bagi tim manapun. Memang sulit, tapi bukan berarti Real Madrid sudah menyerah. Sang gelandang Casemiro menegaskan bahwa timnya masih percaya diri bisa bersaing jadi juara. Masih ada 17 pertandingan sisa atau 51 poin yang bisa diperjuangkan. Masih ada 51 poin yang bisa kami rebut, dan itu berarti masih ada banyak pertandingan. Kami harus menghadapi laga satu persatu dan sekarang fokus pada Getafe. Jalan masih panjang, saya masih percaya. Ini kemenangan yang begitu penting. Kami kehilangan sejumlah pemain penting. Saya puas dengan kemenangan ini dan pujian untuk skuad yang berjuang pada laga sulit dengan banyak pemain absen, tegas Casemiro. Madrid sebenarnya cukup beruntung pada laga kontra Huesca tadi. Thibaut Courtois lagi-lagi tampil impresif dengan sejumlah penyelamatan gemilang yang mencegah Huesca menggandakan skor dan membuat situasi semakin sulit. Courtois membuat penyelamatan hebat, lalu setelahnya kami mengontrol pertandingan lagi. Penyelamatan itu jelas salah satu momen kunci. Andai mereka mencetak gol kedua, laga akan semakin sulit bagi kami. Kami pun punya banyak lebih peluang untuk mencetak gol. Mereka patut mendapatkan respek karena kualitas mereka, kata Casemiro. Pelatih Real Madrid Zidane tak gentar dengan berkembangnya rumor pemecatan dalam beberapa hari terakhir. Zidane mengaku akan mengerahkan segala kemampuannya untuk mempertahankan posisinya. Rumor pemecatan terhadap pelatih Zidane berkembang pada akhir Januari 2021. Hal itu terjadi setelah Real Madrid secara mengejutkan tersingkir dari 2 turnamen yang diikutinya, yakni Piala Super Spanyol dan Copa del Rey. Rumor tersebut semakin berkembang setelah pada pekan lalu Real Madrid menelan kekalahan 1-2 dari Levante. Saya tidak tahu apa yang terjadi, kami pantas menyelesaikan musim ini dengan skuad yang ada. Memang ada banyak pembicaraan tentang banyak hal, tentang pergantian pelatih dan sebagainya. Jika ada orang yang ingin saya dipecat, saya tidak gentar. Begitu juga dengan para pemain. Kami memang tidak dalam kondisi yang terbaik, akan tetapi bertekad untuk mengubah situasi, tegas Zidane. Zidane juga melayangkan kritikan kepada jurnalis di Spanyol yang kerap menyudutkannya dengan pemberitaan miring seputar pemecatan di Real Madrid. Zidane meminta para jurnalis untuk bisa saling menghormati agar bisa fokus pada kinerjanya masing-masing. Real Madrid bisa saja kedatangan salah satu bintang terbaik Serie A Italia yang saat ini berlaga untuk Lazio, usai sang pemain mengirimkan sinyal ketertarikan. Sinyal yang dikirimkan oleh Sergej Milinkovic-Savic yang merupakan bintang Lazio itu dengan jelas menyebutkan jika keinginan terbesarnya sekaligus mimpi terpendamnya adalah bergabung bersama Real Madrid. Saya bermimpi bermain bersama Real Madrid sejak saya masih kecil dulu. Itu adalah tujuan terbesar yang ada di dalam karir saya, dan saya akan melakukan segalanya untuk bisa mencapai mimpi tersebut, kata Savic. Sinyal yang dikirimkan Savic ini menjadi semacam oase untuk Real Madrid yang memang sedang mencari sosok gelandang tengah mumpuni untuk bisa meneruskan jejak Luka Modric dan Toni Kroos. Real Madrid sendiri kabarnya memang telah memasukkan nama Savic ke dalam daftar target transfer mereka di masa depan. Savic bisa menjadi opsi alternatif yang lebih baik sekaligus lebih murah daripada Paul Pogba yang memiliki bandrol selangit. Lazio dikabarkan siap melepas bintang Serbia itu di kisaran harga 85 juta pound sterling atau setara dengan 1,6 triliun rupiah. Namun Real Madrid diyakini bakal meminta diskon mengingat situasi finansial mereka ikut terdampak oleh pandemi COVID-19. Ditebus Lazio dari geng pada tahun 2015 lalu, Savic membuktikan kelasnya lewat penampilan stabil dan konsisten yang selalu ia tampilkan di atas lapangan. Kedatangan salah satu gelandang terbaik di Serie A Italia itu ke Real Madrid akan menjadi angin segar bagi Los Blancos. Mengingat performa stabilnya di lini tengah membuat Lazio menjadi salah satu klub kuda hitam di Serie A Italia.